Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester pada kelas ekonomi mikro dan makro, di mana saya akan memaparkan kembali materi-materi yang telah dijelaskan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Faida, program studi akuntansi syariah dengan NIM 2120203862202010. Adapun pokok materi yang akan dibahas pada video kali ini ada 5 materi. Yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, uang dan lembaga keuangan. Yang ketiga, perekonomian 3 sektor. Yang keempat, inflasi. Dan yang kelima adalah pengangguran. Yang pertama, pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima di seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya, satu periode dalam pendapatan nasional adalah 1 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan menghitung pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. 5. Untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian. 6. Mendapatkan informasi tingkat kemakmuran masyarakat. Dan yang ketujuh, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto, yaitu jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produk dalam batas wilayah sebuah negara. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto adalah GNP yang dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal yang disebut dengan replacement. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan ini dimanfaatkan dalam membeli barang atau jasa konsumsi, sementara selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan untuk menjadi investasi. Materi kedua yaitu uang dan lembaga keuangan. Pengertian uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbunan kekayaan. Adapun kriteria benda yang dapat dijadikan uang yaitu 1. Dapat diterima secara umum. 2. Mudah disimpan. 3. Mudah dibagi, walaupun dibagi jumlahnya tidak berkurang. 4. Tidak mudah rusak. 5. Mempunyai kestabilan nilai. Dan yang keenam, jumlahnya terbatas. Adapun jenis-jenis uang, yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya terbagi dua yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua berdasarkan lembaga pembuatannya, yang pertama yaitu uang kartal dan yang kedua adalah uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Selanjutnya ada fungsi uang, terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai satuan hitung. Yang kedua, sebagai alat ukur. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan. Selanjutnya yaitu nilai uang. Nilai uang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai yaitu nilai yang tertera pada uang. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu biaya pembuatan uang itu sendiri. Yang ketiga, nilai kurs atau nilai mata uang terhadap barang atau nilai asli. Dan yang keempat yaitu nilai real,
yaitu nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus ulang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun fungsi lembaga keuangan yaitu memperlancar pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan yang ketiga yaitu memberikan jaminan. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Dan lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara menyalurkan surat-surat berharga. Materi yang ketiga yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Adapun penerimaan dan pengeluaran negara, yang pertama penerimaan negara. Terdapat pajak yaitu iuran wajib masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah berhak memaksa. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan bea cukai. Yang kedua, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Contohnya yaitu BUMN. Yang ketiga yaitu hibah, yaitu pendapatan sukarela atau bantuan dari negara lain yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan pengeluaran negara terdapat dua, yaitu pertama pengeluaran rutin, yaitu membayar gaji PNS, TNI, Polri, dan Bekasi. Selanjutnya pengeluaran pembangunan terbagi menjadi dua lagi, yaitu pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang kedua pembangunan non-fisik yaitu pembangunan kesehatan manusia. Materi yang keempat yaitu inflasi. Pengertian inflasi sendiri yaitu sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun, kenaikan harga dan satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi, yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, yang kedua perilaku masyarakat yang bersifat konsumtif, yang ketiga terjadinya bencana alam, yang keempat terjadinya defisit APBN, yang kelima kenaikan pajak, dan yang terakhir kebijakan pemerintah yang mencabut atau mengurangi subsidi. Dan materi terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan materi yang terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan pekerjaan, atau angkatan kerja yang tidak terserap dengan lapangan kerja. Contohnya adalah seorang anak yang berusia di bawah 15 tahun dan orang yang berumur 64 tahun ke atas. Adapun jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional yaitu orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang kedua, pengangguran siklikal yaitu orang yang menganggur akibat kemunduran ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu orang yang menganggur karena perubahan struktur ekonomi. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan teknologi baru. Yang kelima, setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari. Yang keenam yaitu pengangguran terbuka,
yaitu orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Yang ketujuh yaitu pengangguran tersembunyi, yaitu orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak berpenghasilan. Dan yang kedelapan yaitu pengangguran musiman, yaitu orang yang menganggur berdasarkan perubahan musim. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.